Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsal Fauzi. Saya dosen dari program studi S1 Bisnis Digital. Di program studi ini saya mengampu mata kuliah Manajemen Keuangan. Manajemen Keuangan ini merupakan mata kuliah kompetensi khusus, di mana mata kuliah Manajemen Keuangan merupakan mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah investasi dan portofolio bisnis. Jumlah SKS sendiri dari manajemen keuangan berjumlah 3 SKS, di mana dalam manajemen keuangan ini pada RPS-nya sudah menerapkan problem based learning atau project based learning dengan pemanfaatan untuk proyek praktikum berupa investasi langsung dalam bentuk akun trading di idx.co.id. Di mana dalam mata kuliah ini juga mempertemukan antara teori dan praktek dengan fokus untuk investasi dan portofolio bisnis ke depannya. Demikian pengenalan saya dari mata kuliah Manajemen Keuangan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut juga saya tampilkan video pembelajaran pada saat di ruang kelas secara real time atau real teaching. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman, hari ini sehat semua? Alhamdulillah. Sudah makan belum? Sudah. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar terkait dengan manajemen keuangan. Hari ini kita akan belajar terkait dengan pengertian manajemen keuangan, ada peranan, ada fungsi dan tujuan manajemen keuangan. Kira-kira menurut pendapat teman-teman, pengertian dari manajemen keuangan itu sendiri seperti apa? Terkait dengan apa pengelolaan manajemen keuangan? Ada yang bisa bantu jawab? Silakan. Mbak Adel? Saya Pak izin jawab. Oke. Saya manajemen keuangan itu tentang pengelolaan, terus pengalokasian dan pengumpulan dana yang akan diinvestasikan. Oke, terima kasih Mbak Adel. Yang lain mungkin bisa ada pandangan lain? Ada dua suku kata di sini, ada manajemen, ada keuangan. Kalau kira-kira dari sudut pandang secara pengertian harfiahnya dari manajemen itu seperti apa? Memanage, apa itu memanage? Mengelola. Oke, pengelolaan keuangan perusahaan. Nah, di sini kita bukan lagi bicara terkait dengan keuangan pribadi, tapi kita bicara terkait dengan keuangan perusahaan. Nah, harapannya nanti ya teman-teman setelah lulus dari sini adalah menjadi misalkan seorang manajer keuangan. Oke ya. Karena di prodi bisnis digital nanti outcome-nya adalah seperti itu. Kalau nggak jadi bisnismen, ya jadi seorang manajer, gitu ya. Oke, saya sedikit intermezzo saja. Kenapa kok kita harus belajar terkait dengan manajemen keuangan? Oke, seperti tadi saya bilang, prinsipnya adalah outcome-nya nanti kita adalah menjadi seorang manajer keuangan. Oke ya. Nah, tapi di dalam kelas ini apa sih yang sebenarnya bisa kita pelajari? Ada beberapa indikator ya, kalau capaian pembelajarannya adalah tentu kita terkait dengan tadi kita bisa memberi pengertian terkait dengan manajemen keuangan itu apa, fungsinya seperti apa, tujuannya seperti apa, sampai nanti ruang lingkupnya seperti apa. Tapi secara khusus ada indikator kompetensi khusus nanti yang akan dinilai. Nah, nanti kita akan di akhir sesi akan ada kuis terkait dengan pembelajaran hari ini. Indikator kompetensi khususnya adalah kemampuan masing-masing mahasiswa dalam memberikan pernyataan terkait dengan pengertian dari manajemen keuangan seperti apa, fungsinya seperti apa, sampai nanti ruang lingkupnya seperti apa. Nah, ini nanti adalah yang diharapkan bisa teman-teman capai dari mata kuliah khusus hari ini. Oke ya, balik lagi ke topik terkait dengan manajemen keuangan. Manajemen keuangan tadi seperti Mbak Adel bilang, itu adalah suatu
pengelolaan, pengalokasian, dan pengumpulan dana investasi. Oke ya. Tapi kalau kita sangkutkan dengan manajemennya, itu adalah berarti suatu seni atau ilmu mengenai pengelolaan keuangan. Terus pengalokasian sama. Nah, siapa sih yang paling banyak peran yang menggunakan dari manajemen keuangan ini? Pemegang saham dan kreditur. Oke. Dari pemegang saham sendiri terkait dengan manajemen keuangan, apa sih yang ingin dia capai? Kalau Anda selaku pemegang saham, Anda disuguhi dengan laporan keuangan, apa sebenarnya yang ingin Anda cari, Anda gali dari laporan keuangan tersebut? Ya, gimana? Keuntungan ataupun dari kemampuan dari perusahaan untuk membayarkan dividen yang kepada investor. Oke, terima kasih Mas Agung. Dari pemegang saham ini adalah kaitannya dengan kebijakan dividen yang ingin dia ketahui. Oke ya. Berapa sih dividen yang akan saya dapat jika saya nanti berinvestasi di perusahaan A, misalkan seperti itu ya. Kalau dari segi investor, selain tadi kebijakan dividen, berpusat pada keputusannya apakah dia akan berinvestasi di perusahaan tersebut atau tidak. Oke ya. Kalau dari segi kreditur, ini jelas adalah sebagai dari perspektif pengumpulan dana investasi. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan peran manajemen keuangan sini? Belum ya? Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, terima kasih. Oke, balik lagi ke tujuan. Ada perannya tadi ada beberapa pihak, tapi yang paling jelas adalah terkait dengan pengalokasian, pengumpulan dana, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Oke ya. Yang ingin dicapai dari tujuan manajemen keuangan yang baik dan benar adalah bahwa perusahaan tersebut atau perusahaan yang dalam pengelolaan kita selaku manajer keuangannya bisa kita maksimalkan nilai perusahaannya. Oke. Sekarang saya ingin tanya terlebih dahulu, yang dimaksud dengan nilai perusahaan itu apa? Kalau Anda berubah, misalkan dari hari kemarin yang mungkin belum optimal, nah diubah lagi di hari ini akan ada effort supaya lebih maksimal. Berarti itu terkait dengan apa? Tujuan pencapaian apa? Keberhasilan diri Anda sendiri, toh? Ya. Oke. Nah, begitupun dengan nilai perusahaan. Yang dimaksud dengan nilai perusahaan adalah keberhasilan manajemen perusahaan, ya, dalam organisasinya. Nilai ini kan sesuatu yang sifatnya abstrak, gak bisa dilihat secara langsung, dinilai secara langsung. Nah, nilai perusahaan karena nilainya adalah abstrak, yang dilihat biasanya disandingkan dengan brand dari perusahaan tersebut. Nah, ketika kita membandingkan brand dengan nilai perusahaan, akan ada indikator yang menentukan nilai perusahaan itu baik atau buruk di mata investor. Kira-kira indikator apa yang membuat misalkan PT Mayora kok kelihatannya lebih bagus daripada PT Nisin? Menurut teman-teman apa yang membuat nilai PT Mayora ini menjadi lebih tinggi nilainya? Ayo coba digali. Menurut pendapat individu aja dulu. Kenapa kok PT Mayora menurut saya lebih baik daripada PT Nisin? Tingkat penjualannya mungkin lebih banyak, Pak. Tingkat penjualan, oke, ada lagi? Kalau nilai sahamnya bisa dilihat nggak? Sebagai suatu indikator dalam menentukan nilai perusahaan ini A lebih baik daripada nilai perusahaan B. Bisa? Terus? Selain dari nilai saham, apalagi yang bisa dinilai? Kalau kaitan dengan brand aja dulu.
Nilai perusahaan adalah apa tadi Mbak Novita? Ukuran keberhasilan manajemen. Berarti yang dinilai adalah keberhasilan manajemennya. Apa yang membuat manajemen di PT Mayora itu dinilai lebih berhasil daripada PT Nisin? Selain tadi bisa meningkatkan penjualan, yang ujung-ujungnya nanti bisa mendatangkan pendapatan. Pendapatan nanti bisa berefek langsung pada kenaikan nilai saham. Oke ya. Untuk nilai perusahaan bisa diterima dulu nggak, teman-teman? Bisa ya? Bisa. Oke. Terus bagaimana dengan kaitannya dengan stabilitas finansial? Kok kenapa stabilitas finansial ini harus dijaga oleh perusahaan? Harus stabil. Pendapatan, pemasukan harus stabil. Kalau kaitannya dengan pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatan perusahaan, apa yang akan terjadi? Kerugian. Oke. Kalau minimal kerugian itu biasanya nilai perusahaan bisa menjadi turun di mata masyarakat. Karena apa? Karena begitu banyak kerugian yang nanti akan dialami, sehingga nilai saham yang tadinya ada di posisi 10 bisa jadi turun ke posisi 8, sampai akhirnya nanti terjadi kerugian. Dan nanti contoh akhir dari kerugian yang terus berulang adalah terjadinya bangkrut. Oke ya. Sehingga tugas seorang manajer keuangan menjadi sangat penting dalam menstabilkan finansial perusahaan. Oke ya, pendapatan, pengeluaran, pengumpulan dana investasi juga harus diperhitungkan. Kalau misalnya perusahaan saat ini sedang membutuhkan biaya tambahan untuk operasional perusahaannya, apa yang kira-kira bisa perusahaan lakukan? Atau apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang manajer keuangan untuk memberi sumbangsi saran ke owner atau komisaris perusahaan? Kira-kira seperti apa? Kalau perusahaan kita sedang kekurangan dana, apa yang bisa kita berikan sarannya? Cari investor ya apa Pak? Bisa mengajukan saham baru, kemudian juga mengubah aset yang tidak lancar menjadi aset. Oke. Pertama adalah Menerbitkan saham baru. menerbitkan saham baru. Oke. Terus Mengubah aset yang tidak lancar menjadi kas. mengubah aset lancar, gitu ya? Aset tidak lancar Aset tidak lancar menjadi kas. kas. Oke. Ini kaitannya dengan aset tadi ya. Oke. Ada lagi? Dengan menerbitkan saham baru, itu artinya ada kemungkinan kita akan mendapatkan suntikan dana tambahan, teman-teman. Karena ada investor yang membeli saham kita. Oke ya. Sehingga kaitannya dengan pengumpulan dana. Kalau perusahaan bisa nggak mengajukan dana ke bank sebagai dana tambahan? Bisa. Oke, tapi balik lagi ke nilai perusahaannya. Oke ya. Bank tidak akan serta-merta langsung menyetujui permohonan kredit perusahaan kalau nilai perusahaannya sedang anjlok atau sedang ada ketidakstabilan finansial yang dialami oleh perusahaan, atau nilai sahamnya juga sedang turun. Ini menjadi suatu pertimbangan, sehingga nanti kita akan belajar terkait dengan prinsip 5C dalam analisis kredit. Oke ya. Nah, tujuan manajemen keuangan yang terakhir adalah meminimalisir risiko perusahaan. Kenapa kok risiko perusahaan harus ditekan seminimal mungkin? Menghindari kerugian. Risiko kerugian itu, kalau kita mau berbisnis, sebenarnya kita harus siap dengan risiko. Oke ya. Risiko yang dihadapi dari pebisnis kan rugi. Oke. Bagaimana kok kalau semisal kita nggak siap menghadapi risiko? Apa itu menjadi keputusan Anda untuk tidak jadi berbisnis? Atau Anda akan berani mengambil risiko terlebih dahulu, urusan nanti akan ada
kendala atau hambatan, itu adalah sesuatu yang memang harus kita hadapi. Ayo coba. Mau dihadapi dulu atau sudah mundur dulu? Oke. Kalau udah tekadnya bulat menjadi seorang bisnismen, ya harus berani ngambil risiko. Kalah menang urusan kemudian. Tapi kalah menang ini kan bisa kita minimalisir. Oke ya, itu kan menjadi sebuah risiko. Nah, bagaimana cara kita meminimalisir dari agar kita nggak kalah dari perusahaan yang lain? Ya ini kan nanti kita belajar. Kendala atau hambatan itu bukan menjadikan kita untuk mundur, teman-teman. Tapi kalau kita berani menghadapi, percaya saja nanti akan ada ilmu baru yang akan kita dapatkan. Nah, pengalaman ini yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan uang. Oke. Jadi berani dulu saja. Begitupun dengan perusahaan. Untuk meminimalisir risiko, maka dia harus bisa menjaga stabilitas finansial agar nilai perusahaannya tetap ada di puncak yang tertinggi. Oke ya. Menjaga stabilitas finansial ini artinya juga kalau terkait dengan risiko adalah menuntut kita selaku manajer keuangan bagaimana cara mengelola keuangan perusahaan agar pendapatan dan pengeluaran itu bisa kita ukur, teman-teman. Bukan artinya harus seimbang, enggak. Kalau seimbang berarti ada kemungkinan nanti yang terjadi adalah 50-50 nanti, teman-teman. Oke ya. Jadi kalau risiko itu berarti harus ada pengelolaan, pengalokasian yang jelas terkait dengan keuangan perusahaan. Oke ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait dengan tujuan? Sudah paham ya? Oke ya. Berarti ada 3 tujuan manajemen keuangan, yaitu pertama memaksimalkan nilai perusahaan, menjaga stabilitas finansial, dan meminimalkan risiko perusahaan. Oke. Kalau tadi kita sudah bicara pengertian, peran, nah sekarang kita maju ke fungsi manajemen keuangan. Ada 3 fungsi yang harus teman-teman ketahui terkait dengan manajemen keuangan. Kaitannya dengan bidang keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan manajemen aset. Nah, kalau teman-teman bicara terkait dengan investasi, maka ini ada investasi jangka panjang dan jangka pendek. Kalau investasi jangka panjang contohnya apa? Coba saya beri feedback, coba. Investasi jangka panjang, contohnya apa? Oke, saham, terus. Saham, terus? Apa? Emas. Terus? Gak apa-apa. Ada lagi? Obligasi. Ada lagi? Apa? Reksadana, Pak. Reksadana. Oke. Reksadana. Yang terakhir mungkin ada ini ya, derivatif atau yang sifatnya terkait dengan keuangan, kurs atau apa. Oke. Coba kita telah satu-satu ya. Antara saham, emas, obligasi, reksadana, dan derivatif ini kita bahas nanti. Yang pertama adalah saham. Kita beli saham tujuannya untuk apa? Jangka pendek atau jangka panjang? Jangka panjang. Dengan tujuan apa? Prinsip membeli saham itu apa? Anda membeli saham di harga rendah untuk dijual di harga tinggi. Itu adalah prinsipnya, seperti itu ya. Prinsip yang ditanamkan biasanya sama investor. Oke, baik teman-teman. Tadi kita sudah bicara terkait dengan saham. Oke, kalau emas, ini jangka pendek atau jangka panjang? Jangka panjang pendek. Tergantung ya.
Tergantung harga pasar. Kalau butuh banget kepepet berarti jangka pendek. Tapi sebenarnya instrumennya adalah untuk jangka panjang. Oke, kalau obligasi panjang. Oke, kalau reksadana pendek. Oke, kalau derivatif sudah pasti jangka panjang. Ya. Instrumen keuangan. Oke, karena kalau derivatif biasanya lebih banyak kita bicara dengan pasar uang, teman-teman. Oke ya. Saham, emas, obligasi, dan derivatif. Oke. Ini adalah masuk instrumen investasi jangka panjang. Oke, kalau ke bidang keputusan pendanaan, terkaitannya dengan kebijakan dividen. Oke, dividen itu dapat dari mana? Dari saham apa obligasi? Obligasi juga dapat. Saham ya disebutnya dividen, obligasi juga ya sama disebutnya dividen. Reksadana ya silakan nanti dicari teman-teman. Reksadana. Oke ya. Kalau keputusan manajemen aset ini kaitannya dengan saham. Oke, sampai sini dulu. Silakan kalau ada yang mau bertanya, investasi jangka panjang, pendek, dan lain sebagainya, silakan. Nggak ada? Belum ada? Oke. Kita bicara intermezzo dulu aja, teman-teman. Investasi. Kalau investasi dengan kaitannya dengan diri sendiri atau pribadi, itu bisa disebut investasi atau enggak? Kesehatan kita bisa, pendidikan kita bisa. Oke ya, di luar ini ya. Oke ya, sedikit. Oke. Selanjutnya kita terkait dengan ruang lingkup dari manajer keuangan atau istilahnya aktivitas manajer keuangan. Di sini sudah ada tanda panah yang menunjukkan terkait dengan proses alokasi dana, pengumpulan dana, juga tentang pengelolaan dana keuangan. Di sini ada pasar uang dan pasar modal. Kalau yang ditunjukkan dari tanda panah nomor 1, ini kira-kira manajer keuangan sedang dalam aktivitas apa? Mengumpulkan? Oke, mengumpulkan dana atau modal yang didapatkan dari pasar uang dan pasar modal. Nah, dana tersebut akan dikelola oleh manajer keuangan untuk dijadikan sebagai aktiva perusahaan. Nah, aktiva perusahaan ini adalah kaitannya dengan aset. Oke ya. Nah, aset yang dibutuhkan adalah aset lancar. Segala aset atau aktiva yang bisa dijadikan atau dicairkan atau bisa di-cashkan hari ini itu disebut dengan aset lancar. Nah, aktiva perusahaan ini akan dikelola lagi oleh manajer keuangan untuk modal bisa atau operasionalisasi perusahaan. Nah, di sana nanti manajer keuangan akan dapat tambahan dana atau pendapatan dana. Yang dimana pendapatan dana ini akan dikelola lebih lanjut untuk dibelikan apa di pasar uang dan pasar modal. Kalau di pasar modal kita beli apa? Beli saham, terus obligasi. Oke. Kalau pasar uang berarti di reksadana itu, teman-teman. Nah, sebagiannya akan dikelola menjadi bagan alir yang tanda panah 4B. Tidak semuanya akan dijualkan atau dibelikan di pasar uang dan pasar modal atau dibelanjakan di pasar uang dan pasar modal, tapi sebagian keuntungannya akan dikelola lebih lanjut secara internal. Nah, pada proses 4B inilah yang disebut dengan laba
Nah, pengelolaan laba internal. Nah, ini akan dikelola secara internal. Oke ya. Jelas nggak kalau bagan ruang lingkupnya seperti ini? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Belum ya. Jangan-jangan udah rapat semua ya. Oke ya. Nah, ini adalah tugas pokok dari manajer keuangan. Pertama, dia diminta untuk raising. Apa raising? Meningkatkan atau mengembangkan keuangan. Ada internal dengan tadi cara laba ditahan, laba internal tadi, atau dengan cara eksternal. Ada yang hipotek dan obligasi. Hipotek ini adalah bukti kepemilikan properti. Berarti dia membelikan sebagian dari dana perusahaannya untuk membeli lahan atau properti lainnya atau gudang atau pabrik. Nah, ini yang dimaksud dengan hipotek. Nah, tugas pokok yang kedua terkait dengan alokasi keuangan. Alokasi keuangan yang dimaksud ada dua aktivitas, teman-teman. Yang pertama terkait dengan operasional rutin perusahaan. Nah, yang keduanya adalah kegiatan investasi. Kalau kaitannya dengan cash flow, berarti ada cash in, cash out. Berarti sangat kompleks di sini tugas dari manajer keuangan. Nah, di luar dari yang pokok ini ada yang juga diminta untuk mengefisiensi keuangannya. Berarti harus ada yang dilihat biaya-biaya internal, eksternal apa saja yang kira-kira bisa diefisienkan. Kalau kita bisa mengefisienkan yang ini akan menambah dana internal perusahaan, teman-teman. Kalau yang eksternal berarti ya kaitannya dengan biaya eksternal yang tidak perlu kita keluarkan. Kira-kira apa ini eksternal? Biaya pengiriman masuk nggak? Bisa ya. Tapi kira-kira dari biaya pengiriman itu apa yang bisa kita efisiensikan? Waktu, terus uang makan bisa. Tipnya supir bisa. Oke ya, tapi semua harus melalui perencanaan matang. Yang terakhir adalah terkait dengan pajak. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau nggak, kita berarti masuk ke kuis. Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, silakan dikeluarkan HP-nya, teman, masing-masing. Untuk yang 5 soal ini akurasinya ada di 63%. Oke, nanti akan ada perbaikan-perbaikan terkait dengan capaian-capaian pembelajaran yang akan nanti kita berikan ke depannya, teman-teman. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan, maka untuk memperdalam pengetahuan teman-teman, maka di sini akan saya berikan semacam tugas untuk yang diskusi ya, teman-teman. Oke. Tugasnya adalah membuat kelompok 3-4 orang untuk membahas isu kegagalan pengelolaan keuangan perusahaan pada kasus-kasus berikut. Yang pertama adalah kasusnya Metaverse, Facebook, kedua Lehman Brothers, 3 Cipaganti Travel, dan keempat adalah jamu cap Nyonya Menir. Oke, ini adalah tugasnya untuk minggu depan. Jadi minggu depan kita sudah langsung membahas terkait dengan kegagalan perusahaan, keuangan perusahaan yang ada di 4 objek ini, teman-teman. Oke, untuk tugasnya
Ada yang mau ditanyakan nggak? Belum ya? Oke ya. Oke, baik teman-teman, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan, saya akhiri untuk sesi perkuliahan hari ini di manajemen keuangan khusus pada peran, fungsi, tujuan dari manajemen keuangan. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.